Coba saudara ceritakan secara singkat, padat, dan jelas apa yang saudara lihat, dengar, dan alami yang berkaitan dengan kedua terdakwa ini. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Berawal dari tanggal 12 Oktober, saya menjalani tindakan medis dengan anestesi total selama 3 jam di Vinsky Tower. Kemudian saya pulang ke rumah sekitar 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya diberikan informasi dari kawan saya yang bertugas di Badan Intelijen Negara, menginformasikan bahwa anak buah saya ditangkap karena narkoba, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Kemudian informasi tersebut berkembang katanya mengait kepada saya. Kemudian saya istirahat karena pasca dibius. Saya minta kepada istri saya untuk menghubungi istri saudara Dodi untuk datang ke rumah saya. Jam 08.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 13-nya, istri saudara Dodi datang dan saya sempat ngobrol sebentar, hanya 10 menit. Saya tanya, bagaimana ceritanya? Istri saudara Dodi menjelaskan, tadi malam ada petugas dari Polda Metro Jaya sekitar jam 19.30 menjemput saudara Dodi. Kemudian saudara Dodi dibawa entah kemana. Selang sekitar 1 jam, saudara Samsul Ma'arif datang ke kediaman saudara Dodi bersama anggota. Namun sebelumnya, istri saudara Dodi sudah ditelepon oleh terdakwa Dodi bahwa, Bun, nanti kalau ada orang yang datang sama Arif mau ke kamar atas, silakan aja, kita izinkan. Lalu 2 orang bersama Samsul Ma'arif ini naik ke kamar atas, turun dengan membawa sebuah kotak kayu. Ini keterangan dari istri saudara Dodi. Kemudian hanya itu, lalu saya berangkat ke Rumah Sakit Medistra karena saya melaksanakan tindakan medis berikutnya. Jam 10 sampai dengan jam 13 saya juga dibius total. Saya diizinkan pulang dari rumah sakit jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian saya langsung menuju kantor Kapolri. Saya menghadap beliau akan menjelaskan peristiwa ini. Lalu beliau mengatakan, Dinda dimintain keterangan dahulu oleh Propam. Saya tidak ingin kejadian seperti Sambo, saya diberikan informasi yang salah, lalu jadi tidak karu-karuan. Kemudian saya datanglah ke kantor Kadif Propam, lalu diarahkan ke Biro Paminal, mantan atau bekas kantor saya dahulu. Dari situ saya akan dimintain klarifikasi atau keterangan, namun sebelumnya saya diambil darah, urin, dan rambut. Setelah diambil darah, urin, dan rambut untuk kepentingan laboratorium, setelah maghrib saya diperiksa oleh anggota Biro Paminal Divisi Propam Polri. Setengah 12 malam atau jam 23.30, penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya datang. Namun masih menunggu karena saya belum selesai dengan penyidik dari Biro Paminal. Sekitar ganti hari tanggal 14 00.30 WIB, saya diambil alih oleh penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di situ saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan ditangkap. Lalu saya menyatakan keberatan karena saya ingin klarifikasi dahulu. Saya juga mengingatkan kepada penyidik bahwa
prosedur penyidikan itu tidak ujuk-ujuk orang dinyatakan sebagai tersangka. Akhirnya penyidik berembuk di belakang, datang kembali kepada saya, lalu saya di berita acara sebagaimana tadi yang mulia perlihatkan. Setelah diperiksa sebagai saksi, barangkali itu tidak tuntas yang mulia, karena mereka hentikan di tengah jalan pemeriksaan itu. Sudah ganti hari jam 7:30 pagi, tanggal 14 itu. Lalu saya dirilis oleh Polda Metro Jaya terlibat dalam peredaran sabu ini. Agak siangan, saya juga dirilis dinyatakan positif narkoba. Jadi dua variabel inilah yang saya merasa sebagai satu pembunuhan karakter atau karakter assassination terhadap saya. Mengapa? Karena penetapan saya sebagai tersangka itu hanya berdasarkan keterangan dari 4 tersangka, yakni Saudara Dodi Prawinegara, Linda Pujiastuti, Kasranto, dan Samsul Ma'arif.